Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah al-mukhlisin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus Masjid Al-Mukhlisin, baik yayasannya maupun DKM-nya yang diketuai oleh Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, sekaligus host kita Mas Budi, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka untuk kita bertolabul ilmi, mencari ilmu, kita mempelajari ilmu yang pada malam ini kita masuk kepada masih berkenaan dengan bab niat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya tentang niat, dan niat itu kata para ulama wa mahalluha al-qalbu. Niat itu adanya di hati. Dan orang yang paling selamat nanti di hari kiamat disebutkan dalam sebuah ayat Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun, pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta seseorang, wala banun, dan anak-anaknya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Dan juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa dalam setiap jasad manusia, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluha sairu jasadi wa idza fasadat fasada sairu alai jasadi. Apabila segumpal daging itu baik, maka jasadnya pun semuanya menjadi baik. Tapi apabila segumpal daging itu buruk, maka seluruh jasadnya, badan itu pun buruk. Maka kata Rasulullah SAW, ala wahiyal qalbu, ingatlah bahwa yang dimaksud itu adalah hati. Jadi hati itu berpengaruh dalam kehidupan kita, dan hati ini berpengaruh dalam amal kita. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, malam ini kita masuk pada riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Qalat, kata Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idastunfirtum fanfiru. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat
Aisyah radhiyallahu anha, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada istilah hijrah, tidak ada hijrah, tidaklah ada berpindah ba'dal fathi setelah kemenangan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idastunfirtum fanfiru, apabila kalian diperintahkan untuk menuju kepada sebuah peperangan maka berperanglah. Tapi ini tentunya ulil amri, pemerintah yang melakukannya. Muttafaqun alaih. Jamaah sekalian, dari hadis ini kita melihat la hijrata ba'da Makkah. Jadi ba'da fathi Makkah, tidak ada hijrah setelah kemenangan kota Mekah. Kenapa? Karena Mekah itu sudah menjadi darul Islam, menjadi negara Islam. Dan hadis ini juga disebutkan oleh syarah atau keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Hadis ini menjelaskan di mana Rasulullah menafikan adanya hijrah setelah kota Mekah menang. Sehingga Rasulullah mengatakan la hijrata, tidak ada hijrah. Yang dimaksud adalah wahadan nafyu laisa ala ummi. Jadi penafian ini bukanlah secara umum, tapi secara khusus untuk kota Mekah saja. Kenapa? Karena sebelumnya kota Mekah itu adalah Darul Kufar, tempat di mana orang-orang kafir tinggal di situ. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan kota Mekah dan beliau bisa membentuk kota Mekah, maka beliau pun menyatakan tidak ada hijrah lagi, cukup sampai di sini. Kenapa? Karena Mekah itu sudah menjadi Darul Islam, negerinya umat Islam. Maka dari sini jamaah sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan tetap ada hijrah, tapi hijrahnya itu bukan dari Mekah ke kota Madinah. Jadi tetap ada hijrah, tapi hijrahnya itu bukan dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa? Karena kalau dari kota Mekah ke kota Madinah itu la hijrata ba'dal fathi, nggak ada lagi hijrah. Kalau kita lihat dalam hadis lain bahwa tetap ada hijrah yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Tidaklah terputus hijrah, artinya hijrah itu terus berlangsung. Hijrah itu terus up to date sampai terputusnya taubat. Sehingga terputusnya taubat, dan wala tanqati'ut taubah hatta takhruja syamsu min maghribiha. Dan tidaklah terputus pintu taubat sehingga matahari keluar dari sebelah barat. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan bahwa kalau hijrah secara khusus dari kota Mekah ke kota Madinah itu tidak ada lagi, karena itu dilakukan hanya oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Namun hijrah secara umum masih tetap ada. Kata para ulama, hijrah secara fisik, secara apa? Mental, di mana hendaknya seseorang apa? Berhijrah. Disebutkan dalam riwayat hadis di mana Umar mengatakan al-muhajir man hajara ma nahahullahu anhu. Sesungguhnya hijrah yang sekarang ini adalah seorang yang disebut muhajir, orang yang berhijrah adalah mereka al-muhajir man hajara, orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada kebaikan. Menuju kepada apa? Ketaatan. Jadi yang tadi dilarang kemudian menuju kepada kebaikan. Yang tadinya dia berbuat maksiat menuju kepada ketaatan, kebaikan. Itulah hijrah yang sekarang. Tapi hijrah dari kota Mekah, kota Madinah, hanya peristiwanya dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Dan hijrah juga tetap ada sampai pintu taubat tertutup. Jadi hijrah tetap ada, tetap berlangsung sampai pintu taubat terputus. Dan tidaklah pintu taubat itu tertutup kecuali kalau matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang ini saya tanya, matahari itu terbit dari sebelah apa? Timur. Nanti satu waktu akan terjadi, dan itu termasuk bagian dari min asyratis sa'ah, termasuk daripada tanda-tanda datangnya hari kiamat, dan itu disebutkan tanda-tanda kiamat kubro, kiamat yang besar tandanya. Salah satunya adalah bahwa matahari itu akan terbit dari sebelah barat. Dan ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka pintu taubat tertutup. Tidak lagi bermanfaat iman seorang, tidak lagi bermanfaat amal seorang. Kenapa? Karena yang dilakukan sudah tertutup. Dan ketika orang bertobat, tobatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Ketika orang tersebut melakukan amalan, amalannya tidak diterima. Kenapa? Pintu tobat sudah
tertutup. Kenapa? Karena ditandai dengan matahari terbit dari sebelah barat, dan itulah merupakan bagian dari tanda-tanda hari kiamat besar. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat di sini, sebelumnya Mekah itu dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Kemudian orang-orang musyrikin mereka mengusir Rasulullah SAW dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah SWT untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan selama 8 tahun beliau di Madinah, kemudian kembali lagi ke Mekah. Jadi 8 tahun apa? Di Madinah. Kenapa? Karena di Mekah itu Rasulullah SAW dengan para sahabat mereka diintimidasi, ekonominya di-cut. Mereka tidak lagi bisa melakukan apa? Perekonomian, perdagangan dan sebagainya. Bahkan tidak bisa berdakwah. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT dengan para sahabat berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di kota Madinah selama 8 tahun, maka Rasulullah kembali lagi ke Mekah. Kenapa? Karena Mekah sudah dikuasai dan dimenangkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah yang tadinya kota Mekah merupakan biladul kufri, darul kufri, negerinya orang-orang kafir, dikuasai apa? Karena mereka menyembah berhala. Bahkan di Ka'bah, sekitar Ka'bah itu di situ merajalelanya apa? Berhala-berhala. Jadi orang-orang kafir Quraisy juga mereka juga apa? Berkeliling Ka'bah. Mereka juga bertawaf. Tapi di samping mereka bertawaf, tapi juga mereka menyembah berhala-berhala mereka. Makanya mereka disebut dengan apa? Kaum musyrikin Quraisy. Kaum musyrikin Quraisy. Kenapa? Karena mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka juga menyembah berhalanya. Ketika berapa? Mereka berkeliling Ka'bah, kemudian mereka usap-usap berhalanya. Bahkan disebutkan 300 lebih berhala yang ada di apa? Di sekitar Ka'bah. Ketika mereka apa? Bertawaf, diusap, dia minta lagi kepada apa? Berhalanya. Kemudian ditanya, "Man muqarrib apa? Kenapa engkau menyembah mereka? Menyembah berhala-berhala? Padahal kan diperintahkan untuk menyembah Allah SWT." Maka mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala. Kami menyembah tetap Allah SWT. Adapun kami menyembah berhala dalam rangka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah SWT dengan sedekat-dekatnya dengan apa? Pertolongan berhala. Jadi tetap mereka minta juga kepada berhala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan inilah yang tidak dibolehkan. Kemudian dari hadis tadi juga menjelaskan pada kita bahwa setelah Mekah kembali ke tangan Rasulullah SAW dengan para sahabat, maka jadilah Mekah itu dikuasai oleh umat Islam sampai hari kiamat atas kehendak Allah SWT. Jadi Mekah itu akan Allah SWT jamin, akan Allah SWT protect, lindungi dari orang-orang kafir, sehingga apa? Akan menjadi apa? Biladu muslim, negerinya orang-orang apa? Muslim. Itu apa? Mekah. Kemudian walakin jihadun wa niyatun. Di sini yang dimaksud apa? Jihad dan niat. Artinya kita tetap diperintahkan untuk jihad. Jihad itu tentunya jangan hanya kita berpandangan, berpikiran bahwa yang namanya jihad itu apa? Harus dengan senjata. Karena jihad itu banyak. Ketika seorang anak mereka mengurus orang tuanya di rumah dan orang tuanya itu sudah tidak lagi mampu apa-apa, membutuhkan bantuan dari anaknya, maka anak itu sudah berjihad. Sebagaimana ada salah seorang sahabat Nabi, anak muda, ketika dia mendaftarkan diri untuk berjihad bersama Rasulullah SAW dengan para sahabat, maka Rasulullah tanya, "Apakah masih ada orang tuamu?" "Ada, ibu saya, dan dia membutuhkan bantuan saya karena orang tua saya apa? Tidak mampu apa-apa." Apa kata Rasulullah? "Wa fi ummika jihad." Dan pada ibumu itu di rumah ada jihad. Artinya mengurus orang tua itu apa? Jihad. Bagi mereka-mereka yang anak muda yang menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar, itu juga jihad. Itu apa? Jihad. Jadi jihad itu apa? Begitu umum artinya. Jihad itu kan dari kata-kata jahada yujahidu, al-juhud. Artinya apa? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jamaah sekalian, waniyatun, dan di sana ada niat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kemudian kita masuk lagi pada hadis yang selanjutnya yang berkenaan juga dengan niat, di mana
Rasulullah menjelaskan bahwa di sana ada orang-orang yang berjihad, tapi ternyata ketika dia berjihad menghadapi musuh orang-orang kafir, kafir itu dibagi dua. Ulama menjelaskan kafir dibagi dua. Pertama ada yang disebut dengan kafir harbi, yang kedua kafir muahadah atau kafir dhimmi. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang mereka suka memerangi umat Islam, menyerang umat Islam, dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Mereka menyerang Rasulullah, memerangi, membunuh dan sebagainya, menyerang. Ada lagi yang kedua kafir muahadah atau yang dikenal dengan kafir dhimmi. Kafir muahadah itu orang-orang kafir yang mau hidup berdampingan dengan umat Islam. Ketika Rasulullah SAW di Madinah, beliau membangun sebuah negeri yang namanya Madinah. Sebetulnya kata-kata Madani itu dari kata-kata Madinah, negara yang memiliki peradaban. Madani itu apa? Negara yang memiliki peradaban. Jadi Madinah itu dari kata-kata apa? Madani itu adalah dari kata-kata Madinah, yang negara yang memiliki peradaban, di mana manusianya punya peradaban. Nah, ketika Rasulullah membangun kota Madinah, di sana ada aturannya. Ada pimpinan negaranya, yaitu Rasulullah SAW. Ada undang-undangnya, Al-Quran dan Hadis. Dan ada perjanjian di mana Rasulullah SAW ketika membentuk kota Madinah, di sana bukan hanya umat Islam yang hidup, tapi di sana ada orang kafir, ada orang-orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi dan lain sebagainya. Dan mereka hidup dalam satu perjanjian, makanya disebut muahadah. Dan perjanjian ini tidak boleh dilanggar dari masing-masing orang, dari masing-masing apa? Agama. Maka Rasulullah mengatakan, man ada dhimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang kafir dhimmi, dia sudah menyakitiku. Kenapa? Karena mereka ketika sudah dalam satu perjanjian dengan umat Islam, mereka diberikan jaminan hidup pada saat itu. Mereka dijamin apa? Hidup. Nggak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling mengganggu, saling menghormati. Itu namanya apa? Kafir muahadah. Dan Islam tidak boleh melanggar perjanjian tersebut. Sehingga kata Rasulullah, barang siapa yang menyakiti orang-orang kafir ini, dia sudah menyakitiku. Kenapa? Karena kita sudah berada dalam satu perjanjian. Itulah Islam. Jadi jangan sampai barang siapa yang bertemu dengan orang kafir, maka bunuhlah. Tidak. Kafir yang mana dulu? Kan gitu. Tapi kalau kafir dhimmi, kafir muahadah, itu wajib kita apa? Hormati mereka, memberikan hak-hak hidup mereka. Bahkan tidak boleh kita menyakiti mereka, tidak boleh mengganggu mereka. Bahkan mereka, kata para ulama, mendapatkan hak dia sebagai seorang tetangga. Jadi hak dia sebagai apa? Itu wajib kita hormati. Itulah Islam mengajarkan kita apa? Bagaimana kita bermasyarakat dengan umat lain. Nah, ada orang yang mereka berjihad. Ketika dia berjihad, ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, ketika ditanya Rasulullah su'ila 'anil rajul, Rasulullah ditanya tentang seseorang yang dia berperang, berjihad karena kesukuan, atau karena keberanian, atau karena ingin mencari kemuliaan. Maka kata Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, berjihad untuk meninggikan kalimat Allah yang tinggi, yaitu meninggikan Islam, kalimat Allah, tauhid, la ilaha illallah, maka sesungguhnya dia sedang berada di jalan Allah. Artinya dalam berperang itu pun diluruskan oleh Rasulullah. Kita perang dalam berjihad itu karena kesukuan kita, karena kita membela suku, atau karena kita biar dianggap orang yang pemberani, atau biar dianggap apa? Atau kita mencari sebuah kedudukan jabatan. Kalau itu yang dicari, maka dia tidak mendapatkan pahala jihad. Tapi kalau dia mencari pahala dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka dia mendapatkan pahala fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Artinya diluruskan di sini karena niatnya. Dan orang-orang yang seperti ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yuklamu ahadun fi sabilillah, tidaklah seseorang di jalan Allah dia terluka ketika dia berjihad, dia terluka, bahkan dia meninggal, terbunuh, tidaklah dia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan darahnya yang mengalir, kemudian dengan wanginya darah tersebut disebutkan rihul miski. Jadi dia akan wangi nanti di hari kiamat. Dan itulah yang disebut dengan apa? Orang yang syahid. Jadi orang yang syahid itu nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, itu dalam kondisi darahnya mengalir untuk menjadi saksi. Makanya kalau orang berjihad kan terbunuh dalam syahid itu tidak dimandikan. Hanya cukup dikafankan ya. Kenapa? Karena dia itu menjadi saksi darahnya. Yang kedua, dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wangi. Itu akan wangi. Orang-orang ketika dibangkitkan ada yang bau apek, tapi dia wangi, harum. Orang keharuman. Kenapa? Karena dia adalah orang yang syahid. Jamaah sekalian, ada lagi sebuah hadis yang menjelaskan di mana Rasulullah mengatakan inna bil madinati la rijalan masirtum masiran. Sesungguhnya di daerah Madinah ada seseorang yang dia berjalan dengan satu jalan, wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum, dan tidaklah dia berjalan memutuskan sebuah lembah kecuali mereka bersama kalian. Nah, yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan itu adalah habasahumul marad. Itu karena mereka sakit. Artinya apa? Ada seseorang di Madinah, dia berjalan untuk beribadah, senantiasa dia istiqomah. Apapun yang terjadi, dia lewatin lembah, dia lewat tanah yang gersang, dan mereka bersama kalian. Yang menahan dia untuk dia bisa melakukan itu karena sakit. Nah, di sini disebutkan dalam hadis bahwa hadis ini menjelaskan annal insan idza nawal amala sholeh, bahwa manusia apabila dia berniat dengan amal soleh, dia melakukan amal soleh kebaikan dan niat, jadi belum melakukan tapi udah niat amal soleh, akan tetapi niatnya itu terputus karena ada udzur. Karena ada udzur. Apakah dia sakit atau dia sedang safar, kenapa kesulitan, maka dia mendapatkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sebagaimana yang dia niatkan. Padahal dia belum melakukan, baru beramal saja, baru berniat saja, tapi kena ada kendala yang tidak biasa lakukan, kena sakit atau kenapa kesulitan, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala apa yang dia niatkan. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kata Rasulullah, apabila seorang hamba dia sakit atau dia mengadakan safar, maka dia akan dicatat amalannya itu seperti apa yang dilakukan dalam keadaan dia mukim, menetap, atau dalam keadaan sehat. Contohnya begini, ada orang yang dia sudah istiqomah, sholat berjamaahnya istiqomah, lalu dia berwudu juga istiqomah, setiap hari dia berwudu, jadi continue wudu, yang disebutkan oleh para ulama mudawamatul wudu, orang yang senantiasa berwudu, ketika dia batal dia berwudu, walaupun tidak mau sholat, di luar sholat dia tetap berwudu. Dan ini yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ketika ditanya, hai Bilal, saya mendengar suara terampamu di surga, kata Rasulullah SAW, apa rahasianya? Jadi Rasulullah bertanya kepada Bilal, Bilal, saya mendengar suara terompamu, suara sendalmu itu di surga, apa rahasianya? Kata Bilal, setiap aku berhadas kecil, maka aku berwudu, kemudian aku sholat sunnah. Jadi Bilal ini termasuk salah seorang dari sahabat yang mudawabatul wudu. Makanya kita diperintahkan juga mudawabatul wudu. Artinya ini bagian dari sunnah juga. Sehingga kita kemana-mana itu sudah berwudu, siap. Mau tidur juga kita berwudu, mau keluar berwudu. Jadi wudu itu bukan hanya sekedar untuk sholat, tapi juga untuk kehidupan kita. Nah, barang siapa yang seorang hamba apabila dia sakit atau dia musafir, dicatat baginya seperti apa yang dilakukan pada saat dia menetap atau pada saat dia sehat. Contohnya begini, ada orang yang istiqomah sudah biasa dia sholat berjamaah, istiqomah dia sering duduk ngaji di majelis ilmu, istiqomah dia
membaca Al-Quran dengan waktu yang sudah dijadwalkan, dia istiqomah senantiasa melakukan sholat qobliyah atau ba'diyah, istiqomah dia selalu duduk di majelis ilmu. Nah satu waktu dia sakit. Nah ketika dia sakit kan dia tidak bisa pergi ke masjid, atau dia sudah tua renta. Waktu masih muda dia tua renta kan. Nah akhirnya dia nggak bisa ke masjid, dia tidak bisa duduk di majelis ilmu. Kenapa? Kesulitan atau kena sakitnya. Maka orang tersebut ada niat untuk, saya kayaknya mau duduk majelis ilmu tapi saya nggak mampu nih gitu. Saya ini mau sholat berjamaah di masjid, saya nggak mampu. Kenapa? Karena nggak bisa jalan atau lemah. Maka dia catat seperti apa yang dia lakukan sebelumnya pada saat dia sehat. Padahal kan dia nggak pergi ke masjid sholat berjamaah, tapi dicatat seperti orang yang sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia berniat dan udah rutin untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tentunya ini bagi mereka-mereka yang rutin. Jadi kalau bagi mereka yang rutin, kemudian ternyata pada satu waktu dia sakit dan dia ingin untuk sholat berjamaah di masjid, niatkan, kayaknya saya mau sholat di masjid tapi saya nggak mampu. Akhirnya sholat di masjid aja, sholat di rumah saja. Dia mendapatkan pahala seperti apa yang dia lakukan secara rutin dengan niat dia. Ini maksudnya seperti itu. Sehingga niat itu penting. Tapi kalau dia tidak ada niat kan biasa aja, maka dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena niat itu menentukan dalam kehidupan beramal. Jadi niat itu bisa mendapatkan pahala dari Allah SWT karena niat kita. Maka di sini hadis ini menjelaskan, amma idza kana ya'maluhu fi hali adamil udri, apabila dia melakukan sesuatu pada waktu dia tidak ada udzur, artinya dia mampu. Dia mampu untuk melakukan amal, kemudian dia lemah, nggak mampu, maka dia akan dicatat baginya pahala amalan yang sempurna sebagaimana dia lakukan pada saat dia lagi sehat, pada saat dia lagi mampu, atau sedang musafir. Kan biasanya kita kan qobliyah ba'diyah ya. Kita di rumah tuh biasanya qobliyah ba'diyah. Jadi qobliyah ba'diyah itu termasuk sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat wajib. Jadi qobliyah ba'diyah itu apa? Sholat yang berkaitan dengan sholat wajib. Lalu kita musafir. Dalam musafir itu kan kita kadang-kadang ada qosor, jamak takdim atau jamak takhir. Dan ketika kita musafir kan nggak ada qobliyah ba'diyah sebetulnya. Tapi kita mendapatkan pahala qobliyah ba'diyah. Kenapa? Karena kita dalam keadaan safar. Dan karena kita biasa untuk melakukan qobliyah ba'diyah pada saat kita menetap di tempat kita. Gitu. Itulah niat itu berpengaruh. Makanya di sini saya sering katakan, berniatlah kita dalam beramal, karena niat itu akan mempengaruhi ibadah. Dulu pernah saya bahas. Kenapa? Karena hadis yang kita awali dulu, innamal a'malu binniyat, saya ulang lagi, sesungguhnya sesungguhnya semua amal itu dibarengi dengan niat. Maka hadis ini merupakan hadis yang dimana seseorang itu diterima dan tidaknya amalnya sesuai dengan niatnya. Niatnya kena Allah SWT apa kena orang lain nih. Maka apa? Diterima dan tidaknya amal seseorang itu tergantung bagaimana niatnya. Dengan niat itu untuk membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lain. Itu dengan niat. Dan dengan niat tersebut juga untuk membedakan amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Jadi apa? Dengan niat apa? Untuk membedakan amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Dan dengan niat juga untuk menjadikan amalan yang biasa kita lakukan ya, secara kebiasaan, seperti kita mengurus anak, bagi ibu-ibu itu mencuci piring di rumah atau mencuci baju atau mengepel, mensetrika. Bagi bapak-bapak bekerja setiap hari, keluar dari rumah ke kantor atau tempat bekerja, kemudian dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu menjadi ibadah, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala niatnya, niat ibadah. Jadi niat itu berpengaruh bahwa apa yang kita lakukan itu menjadi nilai ibadah. Maka saya sering katakan bahwa niatlah beribadah dalam setiap apa saja kita lakukan, tapi tentunya amalan-amalan yang baik, amalan yang baik yang kita lakukan dan kita niatkan menjadi ibadah. Tidur kita pun menjadi ibadah, makan kita menjadi ibadah, bangun tidur kita pun menjadi ibadah. Jadi apa yang kita lakukan, kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam rangka apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah.
Berarti kalau begitu, apa yang kita lakukan bisa menjadi nilai ibadah. Jangan sampai orang memahami ibadah tersebut secara sempit. Yang namanya ibadah itu cuma sekedar sholat doang. Yang namanya ibadah itu cuma baca Quran doang. Yang namanya ibadah itu cuma puasa doang. Padahal ibadah itu semua aspek kehidupan kita. Kalau kita niatkan ibadah, itu akan menjadi ibadah. 24 jam itu jadi ibadah. Kenapa? Kembali kepada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika ada kulit pisang di jalan nih, atau ada duri, lalu kita singkirin, kita niat untuk menyelamatkan orang, karena Allah SWT jadilah nyingkirin. Tahu nyingkirin? Ini nyingkirin ini nggak ada dalam bahasa kamus Indonesia nih. Tahu nyingkirin, Pak? Singkirin itu, Pak? Dipindahin. Ini apa? Dipindahin nih, kita dapat pahala. Kenapa? Karena kita sudah menyelamatkan orang dari terplesetnya kulit pisang atau kena paku. Dan itu termasuk bagian dari cabang iman. Jadi jangan sangka itu kalau kita apa? Mindahin duri dari jalan, mindahin kulit pisang itu dari jalan, itu nggak jadi ibadah. Kan kadang-kadang ada orang di pasar atau di jalan ada duri atau ada hal-hal yang bisa diinjak orang dan bahaya, atau juga ada kulit pisang. Ada orang yang berpikiran, biarin aja deh, itu urusan dia, yang kena bukan saya. Itu nggak boleh. Padahal itu termasuk bagian dari cabang iman. Kata Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah atau wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki cabang 60. Diriwayatkan lagi 70 cabang. Jadi iman itu memiliki 60 cabang atau riwayat yang mengatakan 70 cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabang iman itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu cabang iman yang paling tinggi. Kenapa? Karena itu tauhid, iman kepada Allah SWT. Itu yang paling tinggi. Dan wa adnaha, yang paling rendah cabang iman, imatatul adza anit thariq, memindahkan duri dari jalan. Kalau kita nggak bisa pakai tangan kita, umpamanya segan kita nunduk, pakai kaki, kita dapat pahala. Kayak kaki aja kita singkir kayak kan bahasa kadang-kadang gitu ya. Itu menjadi cabang iman dan kita sudah mendapatkan bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT. Dan kita lakukan dengan ikhlas tentunya, dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah SWT. Jadi di sini jamaah sekalian rahimakumullah, hendaknya seseorang itu melakukan niat kebaikan agar apa yang dia lakukan dalam sehari-hari kebiasaan dia, ketika ada yang menahan dia untuk tidak bisa melakukan karena sakit tadi, karena kesulitan, karena musafir, atau karena dia sudah tua. Kalau tua kan kadang-kadang suka mau ke masjid, apalagi hujan kan nggak mampu, maka dia mendapatkan amalan sesuai apa yang dia lakukan pada kebiasaannya. Makanya saya sering katakan bahwa lakukanlah amal kebiasaan dari mulai muda. Kenapa? Karena ketika seorang itu sudah tua, lalu dia tidak mampu, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia lakukan kebiasaan dia. Yang biasanya duduk di majlis ilmu, dia dapat pahala. Saya kayaknya nggak bisa ke majlis ilmu karena udah tua, nggak bisa jalan dan sebagainya, dapat pahala. Kenapa? Ada niatnya. Apa? Ada niatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka di sini penulis kitab ini mengatakan idza kanal insanu min adatihi ayyusalliya ma'al jama'ati fil masjid. Jadi kata penulis ini, apabila manusia dia biasa untuk melaksanakan sholat di masjid berjamaah, walakinnahu habisahu habis, akan tetapi ada yang menahannya, ada yang apa? Udzur, seperti kanaumin, seperti ketiduran. Ingat ya, kalau ketiduran itu bukan tiap hari, cuman sekali-sekali. Subuh umpamanya, biasa subuh dia sholat berjamaah di masjid. Subuh apa? Sholat berjamaah di masjid. Walaupun apa? Bagaimana dia sholat? Tapi satu waktu dia ketiduran. Kalau ketiduran sekali-sekali, kalau setiap hari ketiduran bukan apa? Bukan uzur itu. Kenapa? Kerjaannya ketiduran, mah tiap hari ketiduran, Bang. Nggak ada apa? Nggak ada usaha namanya. Ini ketiduran, satu waktu dia ketiduran dan tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Contohnya bukan hanya subuh aja deh, Johor umpamanya ketiduran kan biasa apa? Kita habis apa? Lagi jam 11 lagi duduk-duduk, ketiduran. Ternyata orang di masjid apa? Udah bubar.
Kita biasa melaksanakan sholat apa? Berjamaah. Karena ketiduran maka kita sholat dan kita tetap dapat sholat berjamaah. Dapat pahala sholat berjamaah dengan niat kita yang biasa kita lakukan, dengan niat kita. Tapi ini sekali-sekali. Kalau tiap hari ketiduran masjid karena sholat subuh apa? Subuhnya itu kesiangan, itu bukan ketiduran namanya. Itu namanya tukang tidur. Kalau tukang tidur kan apa? Emang kerjaannya tukang apa? Kerjaannya kesiangan. Tukang itu kan kerjaannya namanya. Nah ini apa? Karena ketiduran atau marudin atau dia sakit. Mau ke masjid sakit nggak bisa, maka dia dapat pahala berjamaah. Atau yang lainnya lagi, maka disebutkan fa innahu yuktabu lahu ajrul musalli ma'al jamaati tamaman min ghairi naqsin. Disebutkan, maka sesungguhnya orang tersebut akan dicatat baginya pahala sholat berjamaah secara sempurna dan sedikit pun tidak dikurangi, sama dengan ketika dia apa? Melakukan pada saat dia sehat atau pada saat dia nggak ketiduran, sama. Apa pada saat apa? Dia sedang berapa? Di tempat tidak bersabit, sama, nggak ada yang dikurangi oleh Allah SWT pahalanya. Maka ini pentingnya niat dalam kehidupan kita. Kemudian disebutkan lagi wa kadzalika idza kana min adatihi ayyusalli tatawwa. Nah ini apabila orang tersebut biasa melakukan sholat tatawu, sholat sunnah, ba'diyahnya nggak pernah tinggal, qobliyahnya nggak pernah tinggal, karena disebutkan dalam hadis barang siapa yang menjaga 10, ya, ini yang dikenal apa? Sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat wajib. Karena ada sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab, ada sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu, dan ada sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat wajib, dan ada sholat sunnah yang tidak berkaitan sama sekali, baik dengan sholat wajib atau sebab atau waktu. Sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat wajib, qobliyah ba'diyah. Sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab, kita tahiyatul masjid, sebabnya kita masuk ke masjid, maka kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Makanya saya sering katakan bahwa kalau kita masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kita dapat pahala. Abis subuh boleh nggak? Boleh. Kan abis sholat subuh nggak boleh kita sholat sunnah. Ini sholat sunnah yang mutlak yang nggak boleh. Tapi kalau sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab, boleh. Seperti abis sholat subuh kita masuk ke masjid, maka kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Abis subuh karena kita batal, kita berwudu, abis berwudu kita sholat sunnah wudu. Itu namanya sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Sebabnya saya masuk masjid, maka saya sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebabnya saya berwudu, maka saya sholat sunnah apa? Wudu. Sebabnya gerhana, maka saya sholat sunnah gerhana. Itu sebab. Ada lagi sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Waktu duha, sholat sunnah duha. Waktu gerhana, kalau gerhana itu sebab gerhana maka sholat sunnah gerhana. Tapi Idul Fitri, Idul Adha itu waktu. Karena Idul Fitri maka saya sholat sunnah Idul Fitri. Karena Idul Adha maka saya sholat sunnah Idul Adha. Itu yang berkaitan dengan apa? Dengan waktu. Ada lagi waktu yang tidak berkaitan dengan sama sekali, yaitu yang dikenal dengan sholat sunnah mutlak. Kapan saja kita lakukan kecuali waktu-waktu yang diharamkan. Kapan? Habis sholat subuh nggak ada, tapi itu sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah yang apa sebab. Atau habis sholat asar nggak ada lagi sholat sunnah yang disebut dengan apa? Sholat sunnah mutlak. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ada orang yang disebutkan di sini, dia biasa untuk melaksanakan sholat sunnah tatawwu, sholat duha, sholat apa? Malam, atau juga dia sholat apa? Sholat qobliyah atau ba'diyah. Akan tetapi ada satu waktu yang bisa mencegahnya untuk sholat sunnah. Ya. Umpamanya karena ada tamu datang, sholat sunnah. Tamu datang, wajib gak kita hormati? Wajib. Kita wajib untuk menghormati tetamu ketika datang. Apalagi yang datang itu saudara kita, abang kita, orang tua kita. Mana yang kita dahulukan? Apakah salat sunnah? Apakah tamu yang datang? Tamu nungguin kita, kesian dia dari jauh. Kita mau salat sunnah. Kita
tamu dulu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Tamu berarti apa? Wajib untuk menghormati tetamu. Atau kita lagi salat sunnah, ada orang tua kita datang, dan minta bantuan, boleh gak kita batalin? Boleh, tapi salat sunnah. Salat apa? Sunnah. Sebab apa? Membantu orang tua, menjawab panggilan orang tua, datangnya orang tua ke rumah kita sebagai tamu kita, wajib kita hormati. Jadi yang wajib hendaklah apa? Didahulukan ketimbang yang sunnah. Tapi kita sudah dapat pahala sunnah. Kalau umpamanya sudah oh ternyata habis waktunya kita nggak sempat lagi apa? Salat sunnah, kita sudah dapat apa? Pahala sunnah. Maka ini ada prioritas. Jangan sampai kita lebih memenangkan yang sunnah ketimbang yang wajib. Nah ini apa? Maka barang siapa yang dia biasa salat sunnah, atau dia biasa puasa sunnah, ya, puasa sunnah, dia biasa puasa sunnah, tapi ternyata namanya hari libur, suami di rumah, umpamanya nih, ya suami apa di rumah kan apa? Istri lagi puasa kan gak enak. Suami gak puasa, suami juga namanya apa? Seorang suami kadang-kadang ingin membutuhkan biologisnya kan? Mana didahulukan? Apakah keinginan suami atau dia terus puasa? Keinginan suami. Kenapa? Karena memenuhi kebutuhan biologis suami itu wajib. Tapi puasa itu apa? Sunnah. Jadi ada prioritasnya, dan dia udah dapat pahala sunnah itu. Kan nggak sampai akhir Ustaz pahala puasanya. Tetap dia dapat pahala sunnah. Kenapa? Karena ada hal yang bisa mencegah dia, disebabkan ada yang lebih wajib lagi. Tapi dia sudah dapat pahala dengan niat dia puasa sunnah. Itu apa? Jadi ada prioritas yang disebut apa? Aulawiyah, yang lebih utama. Maka disebutkan fa innahu yuktabu lahu ajruhu kamilan. Maka sesungguhnya dia dicatat baginya pahala sempurna. Walaupun di tengah jalan puasanya itu dibatalkan di pagi-pagi nih, jam 10 nih. Kenapa? Karena diajak oleh suaminya kebutuhan biologis. Dia udah dapat pahala puasa, bayangkan. Kan nggak sampai akhir sampai maghrib, tetap. Kenapa? Karena dia sudah ada niat puasa. Ini yang penting bagi. Ada niat di sini. Kemudian begitu juga disebutkan di sini, dia biasa puasa tiap bulan 3 hari umpamanya. Tapi satu waktu dia sakit. Tiap bulannya dia bisa yang dikenal apa? Shaumul ayyamul bid, ya, hari apa? Yaumul bid, hari di mana Pak? Di pertengahan bulan 13, 14, 15 dia melaksanakan puasa. Tapi satu waktu dia sakit di hari tersebut yang biasa dilakukan, dan dia sudah meniatkan kalau dia mau puasa. Tapi karena dia sakit, dia nggak bisa melakukannya, maka dia tetap dapat pahala. Padahal kan dia tidak melakukan kan puasa 3 hari. Iya, karena dia sudah berniat dan biasa untuk melakukan ayyamul bid. Nah inilah saya sering katakan bahwa pentingnya bagi kita untuk apa? Berniat. Karena niat itu akan berpengaruh dalam apa? Dalam amalan kita. Kemudian jemaah sekalian, ada sebuah riwayat hadis, di sini disebutkan ya, di mana anna fuqara as-sahabah radhiyallahu anhum qalu, ada orang-orang fakir dari kalangan sahabat. Jadi di antara sahabat itu ada yang kaya, ada yang fakir. Nah, orang-orang yang fakir mereka iri dengan orang yang kaya bukan karena hartanya, tapi karena amalannya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, sabaqana ahlu dusur bid-dariyatil ula. Orang-orang ahlu dusur, mereka adalah orang-orang yang punya harta, ya. Mereka bisa melampaui derajat kami dalam beribadah. Jadi mereka bukan iri kenapa? Hartanya, tapi iri kenapa? Amalannya. Kenapa? Karena mereka bisa bersedekah, saya nggak bisa bersedekah. Mereka bisa melaksanakan ibadah haji, saya nggak bisa. Mereka bisa apa? Berzakat, saya nggak bisa. Jadi mereka bukan iri kenapa? Punya harta, tapi karena amalannya. Saya mau bersedekah, saya mau apa? Berzakat, tapi saya nggak punya duit gitu. Sedangkan orang apa? Ahlu dusur,
Ahlul apa? Ahlul dusur, ahlul amwal, mereka mampu. Sehingga mereka punya derajat yang lebih tinggi daripada apa? Kami. Ini kalau bahasa kita orang-orang fuqara, orang-orang fakir curhat kepada Rasulullah, gimana caranya kalau bisa kalau bahasa kita apa? Bisa melampaui amalan mereka. Walaupun dia punya duit, tapi saya apa? Mampu untuk bisa melampaui apa? Amalan mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Apala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum man sabaqakum. Tidakkah aku mau beritahukan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan, kalian akan bisa melampaui amalan mereka, bisa melebihi amalan mereka, bisa mengalahkan amalan mereka, yaitu amalannya apa? Orang-orang kaya. Walam yudrikum ahadun illa man amila misla amiltum. Dan seseorang tidak akan mampu untuk mengalahkan kalian kecuali apa yang kalian lakukan. Apa itu ya Rasulullah? Faqala, maka kata Rasulullah, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salatan wa salatin. Anda bertasbih, Anda membaca takbir, Anda membaca tahmid, bertasbih subhanallah subhanallah, membaca takbir Allahu akbar Allahu akbar, membaca tahmid alhamdulillah alhamdulillah, dubura kulli salatin, setiap habis sholat. Setiap apa? Habis sholat berapa? Salasan wa salasin. Udah isya ya? 33 kali ya. Akhirnya mereka lakukan nih, orang-orang ahli dusur melakukan. Kemudian kata mereka, ternyata orang-orang yang kaya juga melakukan itu gitu. Akhirnya mereka juga melakukan itu ya Rasulullah. Sama apa yang saya lakukan mereka lakukan, bertasbih, bertakbir, bertahmid. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Allah kehendaki mereka mendapatkan pahala, itu karunia Allah. Wallahu shawab. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah isya nih. Saking kayaknya. Udah isya belum nih? Udah ya? Hah? Ya udah. Mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak setiap apa yang kita lakukan fahuwa biniyatihi, maka hendaklah kita niatkan dan itu kita akan mendapatkan pahala. Wallahu shawab. Saya tutup subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.